Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Ibu Resi dan asisten dosen selaku pembimbing mata kuliah praktikum sistem basis data dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema basis data rental kendaraan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Saya Ilham Maulana. Saya Hanifah Syafira. Saya Martiha Ayu Parahita. Saya Dionysius Weda dan kami akan mulai presentasi kami. Alasan kenapa kelompok kami memilih topik mengenai rental kendaraan adalah dikarenakan terdapat suatu perusahaan rental kendaraan di Yogyakarta yang memberikan pelayanan jasa penyewaan kendaraan. Namun dalam pelayanan yang diberikan perusahaan tersebut masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan database-nya. Seperti halnya dalam pemberian pelayanan kepada pelanggan untuk menyewa kendaraan, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari arsip data yang telah dibuat sebelumnya. Dan terdapat beberapa data kendaraan yang sudah ada sebelumnya hilang dan mengalami kerusakan, sehingga pada saat data tersebut dibutuhkan, memperlambat waktu pelayanan dikarenakan database yang tidak terorganisir. Kelompok kami memilih 6 entitas database, yaitu yang pertama adalah entitas kendaraan yang berisi informasi kendaraan, yang kedua adalah entitas pelanggan yang berisi informasi tentang pelanggan, yang ketiga adalah entitas supir yang berisi informasi mengenai supir. Yang keempat adalah entitas peminjaman yang berisi data-data peminjaman. Yang kelima adalah pengembalian yang berisi data-data pengembalian. Dan yang keenam adalah entitas denda yang berisi informasi denda dikarenakan keterlambatan pengembalian. Lalu ada pembentukan model konseptual, yaitu ERD-CHAN. Yang pertama ada entitas kendaraan yang berhubungan dengan entitas peminjaman dan pengembalian dengan hubungan kendaraan dilakukan peminjaman dan pengembalian dengan kardinalitas one to many. Lalu ada entitas kendaraan yang berhubungan dengan entitas denda yang memiliki hubungan kendaraan melanggar lalu mendapat denda dengan kardinalitas one to many. Lalu ada entitas pelanggan dengan hubungan pelanggan melakukan peminjaman dan pengembalian dengan kardinalitas one to many. Lalu ada entitas supir dengan hubungan supir melakukan jasa ke peminjaman dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya, ada model logikal. Model logikal berisi atribut pada tiap entitas dan hubungan pada tiap entitas. Selanjutnya ada ERD Crossfoot yang berisi entitas dan atribut tiap entitas serta tipe data tiap atribut dan hubungan kardinalitas pada tiap entitas. Dan yang terakhir ada model fisik yang dibentuk pada PG Modeler. Di sini terdapat atribut, tipe data atribut, dan primary key serta foreign key pada tiap entitas. Kemudian ada tabel kendaraan yang merupakan isi dari entitas kendaraan dengan atribut ID kendaraan sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu jenis, nomor polisi, merek, dan tipe. Kemudian tabel yang kedua merupakan tabel pelanggan yang merupakan entitas dari pelanggan dan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel supir yang merupakan entitas dari supir dengan atribut ID supir sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu nama supir, nomor telepon supir, lama bekerja, dan harga jasa. Kemudian tabel yang keempat merupakan tabel peminjaman yang merupakan entitas dari peminjaman dengan primary key atribut ID sewa dan ID pelanggan, ID kendaraan, ID supir sebagai foreign key, dan atribut lainnya yaitu harga kendaraan, tanggal sewa, lama sewa, dan total harga. Kemudian tabel yang kelima adalah tabel pengembalian dengan foreign key, ID
sewa, ID pelanggan, dan ID kendaraan dengan atribut lainnya yaitu tanggal kembali. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel denda yang merupakan entitas dari denda dengan primary key ID denda dan foreign key ID pelanggan serta ID kendaraan dan atribut lainnya yaitu keterlambatan, denda terlambat, serta tagihan. Kemudian ada beberapa query yang kami buat seperti yang terlampir pada layar berikut. Untuk query nomor 6 yaitu berapa jumlah peminjam yang mengembalikan terlambat dengan perintah SQL select count untuk menghitung dari kolom keterlambatan dari tabel denda di mana keterlambatannya lebih dari 0 yang artinya terlambat. Kemudian ada berapa banyak kendaraan yang sudah dikembalikan dari 25 Agustus 2020 sampai 30 Agustus 2020, yaitu dengan select count tanggal kembali untuk menghitung berapa tanggal kembali dari tabel pengembalian, di mana tanggal kembalinya dengan perintah between antara 25 Agustus sampai 30 Agustus 2021. Kemudian pada query nomor 14, siapa nama penyewa yang memiliki tagihan terbanyak? Yaitu dengan select nama pelanggan, yaitu kolom yang ini tampilkan dari tabel pelanggan dengan natural join denda dengan menggunakan inner select, yaitu di mana tagihan dengan select maksimal dari tagihan dari tabel denda. Kemudian untuk kesimpulan dari basis data kami, yaitu untuk mempermudah perusahaan rental tersebut, membuat sistem basis data yang memuat entitas kendaraan, pelanggan, supir, peminjaman, pengembalian, serta denda dalam transaksi penyewaan kendaraan. Dalam sistem basis data tersebut, kami telah membuat model konseptual, logikal, dan fisik dari entitas yang ada pada perusahaan rental kendaraan tersebut. Dengan sistem basis data tersebut, kami telah menentukan SQL untuk mencari isi dari data dummy yang telah ada, sehingga perusahaan rental kendaraan dapat menggunakan sistem basis data tersebut untuk memudahkan dalam pelayanan dan pengertian data perusahaan tersebut. Untuk pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Kemudian ini beberapa sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.